Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Manan. Saya akan mempresentasikan tugas lokakarya berupa proposal PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Mapel PAI dengan menerapkan model pembelajaran kolaborasi pada siswa kelas 10 SMA Bustanul Ulum di Jaya Sakti. Latar belakang berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina, dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru mampu menyampaikan semua mata pelajaran yang tercantum dalam proses pembelajaran secara tepat dan sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan. Dalam proses pembelajaran menyangkut materi, metode, media, alat, peraga, dan sebagainya, harus juga mengalami perubahan ke arah pembaruan atau inovasi. Dengan adanya inovasi tersebut di atas, dituntut seorang guru untuk lebih kreatif dan inovatif, terutama dalam menentukan model dan metode yang tepat. Akan sangat menentukan keberhasilan siswa, terutama pembentukan kecakapan atau life skill siswa yang berpijak pada lingkungan sekitar. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar PAI setelah diterapkannya model pengajaran kolaborasi. B. Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar PAI setelah diterapkan model pengajaran kolaborasi. C. Landasan teori atau kajian pustaka. Yang pertama, definisi pembelajaran. Yang kedua, gaya belajar. Yang ketiga, sisi sosial proses belajar dan motivasi belajar. Berikut penjelasannya. Definisi pembelajaran adalah proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Yang kedua, gaya belajar. Kalangan pendidik telah menyadari bahwa peserta didik memiliki bermacam cara belajar. Sebagian siswa bisa belajar dengan sangat baik hanya dengan melihat orang lain ketika melakukannya. Yang ketiga, sisi sosial proses belajar. Kebutuhan mendalam manusia untuk merespon orang lain dan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan disebut juga dengan resiprositas atau hubungan timbal balik. Yang keempat, motivasi belajar.
Motivasi belajar adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses belajar. Motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Motivasi terdiri dari motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri individu sendiri, dan yang kedua motivasi ekstrinsik yang bisa datang dari pengaruh luar individu itu sendiri. Model pembelajaran kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi atau collaboration learning merupakan model pembelajaran yang menerapkan paradigma baru dalam teori-teori belajar. Pendekatan ini dapat digambarkan sebagai suatu model pembelajaran dengan menumbuhkan para siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang sama. Pendekatan kolaborasi bertujuan agar siswa dapat membangun pengetahuannya melalui dialog, saling membagi informasi sesama siswa dan guru, sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan mental pada tingkat tinggi. Model ini digunakan pada setiap mata pelajaran, terutama yang mungkin berkembang sharing of information di antara siswa. Pendekatan kolaboratif dipandang sebagai proses membangun dan mempertahankan konsepsi yang sama tentang suatu masalah. Peran guru dalam model pembelajaran kolaboratif adalah sebagai mediator. Sebagai mediator, guru menjalani 3 peran yang berfungsi sebagai fasilitator, model, dan pelatih. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan atau action research, karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang fungsinya adalah 1. Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Kedua, untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai. Dan yang ketiga, untuk memperoleh suatu nilai. Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara individual maupun klasikal. Di samping itu, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa sehingga dapat dilihat di mana kelemahannya, khususnya pada bagaimana TPK yang belum tercapai. Hasil penelitian. Pada siklus 1 dapat dijelaskan bahwa dalam menerapkan pembelajaran model kolaborasi diperoleh rata-rata presentasi belajar siswa adalah 70,00 dan ketuntasan belajar mencapai 68,18% atau ada 15 siswa dari 22 siswa sudah tuntas belajar. Dari siklus 2 diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 77,73 dan ketuntasan belajar mencapai 79,01% atau ada 17 siswa dari 22 siswa sudah tuntas belajar. Dari siklus yang ketiga diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 82,73 dari 22 siswa sudah tuntas sebanyak 19 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal
ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 86,36%. Dan ini adalah termasuk kategori tuntas. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, model pengajaran kolaborasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Pembelajaran model kolaborasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yakni siklus 1 68,18%, siklus 2 79,1%, siklus 86 86,36%. Model pengajaran kolaborasi dapat menjadikan siswa merasa dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, dan pertanyaan. Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok, serta mampu mempertanggungjawabkan segala tugas individu maupun kelompok. Penerapan pembelajaran model kolaborasi mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir adalah saran. Untuk melaksanakan model pengajaran kolaborasi memerlukan persiapan yang cukup matang. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran. Dan yang terakhir adalah perlu adanya penelitian yang lebih lanjut dari PTK ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.